Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Perapa Resort di KE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak guru sekolah hari Minggu GKE Perapa hari ini mendapat kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang di rumah, kakak undang berdiri dan ikuti gaya kakak yang di depan. Ya, mari kita naikkan pujian saat pagi. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua bersyukur di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kami untuk kami mau datang beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar semuanya jadi seturut kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, yang mau mengganggu ibadah kami mau tolak. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang ada dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kepada kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu adanya saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari.
Hanya dengan melihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Adik-adik, sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pagi hari ini, Amsal pasal 6 ayat 6-10, kakak kasih tema berpikir ke depan, dan sebagai ayat hafalannya ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian dari diundang berdiri dengan judul Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik yang ada di rumah, Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati, seperti yang terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya Tuhan melihat niat hati kita. Dia menilai motivasi hati kita. Kita mungkin saja dapat duduk di gereja, tetapi dengan hati yang jauh dari Tuhan. Atau seperti berdiri melayani Tuhan, tetapi hati kita tertuju kepada upah. Bangsa Israel pun melakukannya, seperti terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat yang 10 sampai yang ke-17. Kita mungkin dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, tapi kita melakukannya bukan karena kasih. Ada pamrih. Yudas melakukan ini. Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 8. Kita dapat menyatakan cinta kepada Yesus, namun perilaku kita tetap dipengaruhi si jahat. Petrus pernah melakukannya. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Kita dapat memberikan persembahan, tetapi kita hidup tidak taat. Raja Saul melakukannya. 1 Samuel pasal 13 ayat 7 sampai 14. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Jadi
Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita bersama-sama berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, pejamkan mata, dan tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Saatnya Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, supaya firman Tuhan ini dapat kami baca dan kami tanam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajarkan kami ya Tuhan untuk bisa hidup melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 45 ayat 6 sampai dengan 9. Dari kitab Mazmur pasal 45 ayat 6 sampai dengan 9. Dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Demikian bunyinya. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Sedemikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah akan sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 3. Adik-adikku, jagoan Kristus, kalian tentu merasa senang dan gembira dapat berkomunikasi kembali dengan sahabat lama, meskipun melewati situs jaring sosial yang belakang ini disukai oleh banyak orang. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung karena jaraknya sangat jauh. Begitu juga dengan Tuhan Yesus sahabat kita. Ia selalu ingin mendengar doa-doa kita setiap waktu. Tuhan selalu rindu bercakap-cakap dengan kita seperti seorang sahabat. Sudahkah kamu selalu berdoa setiap hari? Jangan berdoa sebelum makan saja ya. Berdoalah setiap hari, seperti sahabat yang selalu ingin mencurahkan isi hatinya, berbagi suka dan duka bersama. Karena seperti ada dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita kita, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Kakak undang untuk berdiri, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, sekarang ikutin ya gayanya ya. 1, 2, 3. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan satu pujian dari Terbit Matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji.
Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Juga firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tumbuh menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kasih pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera, penyertaan dari Bapa Surgawi menyertai anak-anak sekolah minggu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya dimanapun kita berada pada saat ini, kita selalu sehat dan juga dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jika adik-adik diminta sekarang untuk mengangkat pulpen menggunakan tangan kanan, apakah bisa? Oke, coba lagi mengangkat pulpen menggunakan tangan sebelah kiri. Apakah adik-adik bisa? Pasti adik-adik semua bisa untuk mengangkat pulpen menggunakan tangan sebelah kanan maupun tangan sebelah kiri. Nah, selanjutnya coba adik-adik mengangkat sebuah meja. Apakah bisa? Lalu bandingkan dengan jika adik-adik mengangkat sebuah meja bersama dengan ayah, ibu, adik, atau kakak. Adik-adik, setiap kita pasti memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kok bisa ya? Ya karena setiap manusia pasti mempunyai batas kemampuan. Sama halnya dengan perbandingan antara kita mengangkat pulpen dan juga mengangkat meja tadi. Mungkin saja kita kuat ketika mengangkat pulpen tadi. Namun berbeda halnya dengan ketika kita mengangkat meja. Mungkin beberapa dari kita butuh orang lain untuk membantu kita. Nah, pemberitaan firman kita pada hari ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya bekerja sama untuk saling menguatkan, khususnya dalam tugas kita sebagai murid Tuhan. Sebagai murid Tuhan Yesus yang diutus, kita memiliki misi khusus, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan atau Injil kepada siapapun dan dimanapun. Hal ini juga berkaitan dengan nas pemberitaan firman yang dibawakan pada hari ini. Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya dan terbagi menjadi 6 tim. Jadi mereka diutus dalam satu tim ada 2 orang. Tentunya hal ini memiliki tujuan khusus. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mereka saling bekerja sama, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Selain itu, Tuhan Yesus telah membekali mereka dengan pengetahuan dan juga kuasa untuk menolong mereka dalam pelayanan. Dalam melaksanakan misinya, Tuhan Yesus juga berpesan agar mereka tidak khawatir atas apa yang mereka pakai ataupun atas apa yang mereka akan makan, supaya murid-muridnya terus memiliki pengharapan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Adik-adik sekalian, melalui pemberitaan firman kita pada hari ini, kita belajar bersama untuk tidak jatuh dalam kesombongan diri. Kita tidak boleh merasa hebat sendiri ataupun tidak membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Jadi, sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan siapapun, supaya kita saling menopang, saling membantu, saling menolong, dan juga bekerja sama. Oh ya adik-adik, ketika kita meminta pertolongan dari orang lain, jangan lupa awali kata dengan kata tolong dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tadi sudah menyaksikan cerita Alkitab. Biarlah cerita hari ini boleh menjadi perenungan
dan kami jawab melalui cara bersikap yang baik dan juga bijaksana kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih juga Engkau telah mempercayakan orang tua, wali kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, guru-guru sekolah minggu, dan juga teman. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan kepada mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Amsal pasal 11 ayat 24-25 yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Adik-adik, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Berkatilah persembahan ini, biar persembahan ini dapat menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, marilah kita menyanyi Berilah yang Baik. Adik-adik, kata undang untuk berdiri. Adik-adik, permasalahan yang banyak dihadapi anak-anak yang sedang dalam masa pubertas adalah pencarian jati diri. Meski tak pernah diungkapkan kepada orang lain, jauh di dalam benak anak-anak baru gede atau ABG, ini selalu mempertanyakan, siapa aku? Proses pencarian jati diri ini memerlukan proses dan waktu yang panjang. Apakah saudara pernah mencari tahu jati diri Allah yang saudara sembah? Sebagian orang percaya kita tak perlu mencari tahu jati diri Allah, sebab pada firman-Nya Dia sudah mengatakan jati dirinya dengan jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga disembah Abraham, ayah Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu artinya Allah yang kita sembah adalah pribadi yang sama yang memperhatikan bangsa Israel, bahkan membebaskan mereka dari perbudakan. Dengan demikian, Dia pun sanggup menolong Anda dari berbagai masalah, bahkan memberkati dengan berkelimpahan, seperti memberkati bangsa Israel. Faktanya Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Allah yang kuasanya tak terkalahkan. Untuk itu, andalkan Dia senantiasa
dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan ragu datang dan berseru kepadanya, karena tak ada sedikit pun yang berubah darinya. Dia akan menolong kita secara ajaib, seperti bangsa Israel. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6a, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah online yang kami laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdirilah dan ikutin gaya kakak yang di depan. Kita menyanyi lagu yang berjudul Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama menggunakan masker, Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapa Resort Palangkaraya Tengah. semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.